Halo Bapak dan Ibu Guru, para pendidik hebat di seluruh Indonesia. Selamat datang. Kali ini kita akan coba bedah bareng gimana caranya mengubah sebuah RPP yang kelihatannya rumit menjadi sebuah pengalaman belajar di kelas yang seru dan hidup. Topiknya, keterampilan yang penting banget di zaman sekarang, berpikir komputasional. Yuk kita langsung mulai. Nah, ini dia kan pertanyaannya. Gimana sih caranya ngajarin konsep berpikir ke anak kelas 7 yang jujur aja pikirannya lebih sering ada di media sosial? Ini tantangan kita semua. Kupasan kali ini khusus dirancang untuk menjawab itu, memberikan strategi praktis buat ngubah gawai di tangan mereka dari yang tadinya sumber distraksi jadi alat buat berpikir kritis. Murid-murid kita itu, wah jangan ditanya, mereka udah jago banget sama teknologi. Mereka lahir di era digital. Tapi tugas kita lebih dari itu. Kita mau ajak mereka naik level. Dari yang sekedar jadi pengguna, menjadi seorang pemikir digital. Yang benar-benar paham logika di balik semua aplikasi keren yang mereka pakai tiap hari. Jadi, disinilah letak gap atau celahnya. Di satu sisi, mereka udah fasih banget pakai aplikasi, main game, scrolling media sosial. Tapi di sisi lain, ada lubang besar nih. Mereka belum tahu logikanya, belum bisa memecahkan masalah secara terstruktur, dan yang paling penting, belum terbiasa berpikir sistematis ala ilmuwan komputer. Dan inilah jembatannya. Rencana pelajaran atau RPP ini adalah jembatan buat mengisi celah tadi. Ini bukan sekadar dokumen administrasi, tapi ini adalah peta jalan yang super praktis buat memandu murid-murid Anda. Anggap saja ini cetak biru kesuksesan Anda di kelas. Dan coba lihat, ini bukan cuma teori yang ngawang-awang loh. Rencananya udah spesifik banget. Dibuat untuk kelas 7 informatika, alokasi waktunya juga sangat realistis. 3 kali pertemuan. Jadi, ini benar-benar siap pakai, bisa langsung Anda terapkan besok pagi di kelas. Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktiknya. Kita mulai dari yang paling krusial, 10 menit pertama. Momen ini adalah kunci yang menentukan seluruh sesi pelajaran kita bakal seru atau malah garing. Gimana caranya meregut perhatian mereka dari detik pertama? Coba bayangkan ya Bapak Ibu masuk kelas. Langkah pertama bukan langsung buka buku, ajak mereka hening sejenak. Lalu, langkah kedua, pancing mereka dengan pertanyaan, dari semua aplikasi di HP kalian, mana sih yang menurut kalian paling canggih? Kenapa? Ini langsung bikin mereka mikir. Terakhir, kasih teka-teki logika yang seru. Tiba-tiba, mereka udah nggak sabar buat mulai belajar. Nah, setelah perhatian mereka ada di genggaman kita, saatnya kita masuk ke inti petualangannya. Disinilah kita akan membangun pemahaman mereka tentang berpikir komputasional secara mendalam, tapi tetap dengan cara yang asik. Struktur kegiatan intinya itu simpel banget, cuma 3 fase. Gampang diingat, paham, coba, dan diskusi. Pertama, kita bantu mereka paham konsepnya. Kedua, kita ajak mereka coba langsung lewat aktivitas seru. Dan ketiga, mereka diskusi dan berbagi apa yang mereka temukan. Simpel kan? Jadi, gimana caranya bikin konsep berpikir komputasional yang kedengarannya rumit ini jadi gampang dicerna? Caranya, kita pecah ide besar itu jadi 4 pilar yang lebih sederhana. 4 pilar ini ibaratnya kayak pegangan buat mereka, biar nggak bingung. Pilar pertama namanya dekomposisi. Gampangnya bilang aja ke anak-anak, ini tuh kayak kalau mau bikin acara pensi sekolah. Kan nggak bisa langsung jadi, harus dipecah-pecah dulu tugasnya. Ada yang ngurus panggung, ngurus bintang tamu, ngurus tiket. Nah, itu dekomposisi. Lanjut ke pilar kedua, pengenalan pola. Setelah tugasnya dipecah-pecah, kita ajak mereka jadi detektif. Coba deh lihat, dari semua tugas tadi ada nggak sih yang cara ngerjainnya mirip-mirip? Ada pola yang sama nggak? Nah, nemuin pola ini bikin kerjaan jadi jauh lebih cepat. Pilar ketiga itu abstraksi. Wah, ini sih skill keren banget. Intinya, kita ngajarin mereka buat fokus sama yang penting-penting aja dan cuekin gangguan yang nggak relevan. Mirip kayak kalau kita baca peta. Kan kita cuma fokus ke jalan utamanya, bukan semua gambar pohon atau rumah. Dan yang terakhir, algoritma. Nah, RPP ini punya analogi yang jenius banget. Algoritma itu kayak resep mie instan. Bener kan? Ada langkah-langkahnya yang urut, jelas, dan kalau diikutin dengan benar, pasti jadi mie yang enak. Gampang banget dipahami. Oke, teori 4 pilar tadi udah dapat. Sekarang saatnya yang paling seru, waktunya action. Di fase inilah kita beralih dari sekedar tahu menjadi bisa. Konsep-konsep tadi kita hidupkan lewat aktivitas kelompok yang kolaboratif. Coba bayangin deh suasana kelas Anda jadi hidup. Ada kelompok yang lagi diskusi seru bikin algoritma cara memakai sepatu. Di pojok lain ada yang lagi serius gambar diagram alir. Nggak ada lagi yang namanya kelas yang pasif dan membosankan. Semua terlibat, semua bergerak.
Nah, ini dia kuncinya. Ilmu itu kan paling nempel kalau kita ajarkan lagi ke orang lain, setuju? Fase ketiga ini adalah tentang itu, tentang berbagi, berdiskusi, dan menguatkan pemahaman mereka bersama-sama. Di fase terakhir ini, setiap kelompok jadi bintang yang maju ke depan kelas. Mereka bukan cuma nunjukin hasil akhirnya, tapi mereka cerita proses di baliknya. Tadi kami mikirnya begini, terus sempat salah di sini, akhirnya solusinya begini. Wah, disitulah momen aha terjadi. Oke, anak-anak udah belajar dengan seru. Terus gimana cara kita menilainya? Tenang, RPP ini juga sudah menyiapkan sistem penilaian yang menyeluruh, bukan cuma sekedar tes tulis di akhir bab. Coba kita lihat pembagiannya, keren banget. Porsi terbesarnya itu tugas kinerja, yaitu 40%. Artinya, yang paling dinilai adalah proses mereka saat mengerjakan tugas. Bahkan, sikap mereka saat kerja kelompok, cara mereka berdiskusi, itu juga dinilai. Jadi, gambaran kemampuan siswa jadi jauh lebih utuh. Dan supaya penilaiannya adil dan transparan, ada senjata rahasianya, rubrik. Dengan rubrik yang jelas, siswa jadi tahu persis apa sih yang diharapkan dari mereka. Nggak ada lagi tuh yang namanya penilaian abu-abu. Rubriknya juga gampang banget dipahami. Mau dapat skor 4 di aspek komunikasi? Ya harus bisa menjelaskan dengan jelas dan menjawab pertanyaan. Mau dapat skor 4 di pemecahan masalah? Ya semua langkahnya harus diselesaikan dengan benar. Semuanya jelas, baik untuk guru maupun untuk siswa. Jadi, pada akhirnya ini semua bukan cuma soal belajar coding atau jadi programmer. Tujuan utamanya jauh lebih besar, yaitu membekali murid-murid kita dengan sebuah cara berpikir yang baru, cara berpikir yang akan sangat berguna di semua aspek kehidupan mereka nanti. Murid-murid Anda sudah punya alatnya, ada di saku mereka setiap hari. Pertanyaannya sekarang untuk kita semua. Bagaimana kita sebagai pendidik akan memberdayakan mereka untuk membangun masa depan dengan kekuatan pikiran mereka? Rencana pelajaran ini adalah alat bantu yang luar biasa untuk memulai perjalanan itu. Selamat mencoba di kelas!